Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilaian ujian kinerja. Saya Aliza Dea Febrianti, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan NIM 2422504004. Di sini hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, saya akan tag video UKIN di kelas 10 mata pelajaran dasar-dasar agri teknologi pengolahan hasil pertanian di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, silakan pimpin doa. Untuk hari ini, siapa saja yang tidak hadir? Anissa. Lalu? Julia. Dia. Siapa yang jadi Julia sama? Ya. Selebihnya sudah tidak ada lagi? Oke. Kita doakan semoga Anissa cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas di sekolah. Amin. Kita doakan. Amin. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian simak video tersebut. Jika memang suaranya tidak terdengar, kalian baca aja tulisannya ya. Oke, tadi kalian sudah menonton sebuah video motivasi. Ada yang berani menyampaikan apa maksud dari video yang ditayangkan? Silakan. Oke, boleh sih Pak. Jadi video itu memberitahu kita bagaimana akan ada masa namun kita harus tetap semangat, berjuang dan terus belajar agar kita dapat memberikan manfaat. Oke, bagus sekali. Jadi itu deh anak-anak, kita itu sebagai manusia, video ini ya memberikan kita sebuah motivasi bahwa kita sebagai manusia itu terkadang bisa saja akan ada masanya merasa lelah, capek untuk belajar. Tapi kalian gunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang berguna dan teruslah mengembangkan ilmu pengetahuan kalian. Karena apa? Pengetahuan yang bermanfaat itu juga akan bermanfaat bagi kita kalian, bagi di masyarakat. Karena pengetahuan itu akan berguna selama kalian hidup. Itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja anak-anak? Apa? Proses termal. Proses termal itu apa saja? Penggorengan kita, perebusan, pengemasan, terus sterilisasi dan pasteurisasi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ustaz ini dapat mengidentifikasi konsep dan prinsip dasar proses kimia dan dia punya penggunaan pada pengolahan dan pertanian tepat. Kemudian yang kedua itu Ustaz ini dapat
membuatkan selai buah yang anak. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran PJBL di mana project based learning, di mana kalian nanti merencanakan diskusi merencanakan sebuah proyek, kemudian kalian melakukan proyek tersebut, lalu kalian juga menguji hasil dari proyek tersebut. Gitu ya. Untuk penilaiannya yang pertama ada proses dan proses. Kedua sikap kerja. Sikap kerja ini Ibu akan nilai kalian di mana tanggung jawab kalian, disiplin kalian, sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan praktis. Keterampilan praktis ini ketika kalian melaksanakan praktik pembuatan slide. Oke, sebelum Ibu sampaikan materi, silakan kalian kerjakan proses terlebih dahulu. Kalian dapat masukin gambar atau di Google dengan menulis puisi Spelling. Silakan. Kalau sudah, Ibu mulai ya. Kalian kerjakan secara individu, percaya pada kemampuan masing-masing. Sebaiknya dua disimpan dengan tepat dan atau diolah menjadi produk yang tahan lama dan seperti selai buah. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu konsep penggulaan. Penggulaan itu sendiri adalah pengawetan secara kimia, di mana menambahkan gula. Ada 3 prosedur penggulaan. Yang pertama penaburan. Cara penaburan itu dengan cara kalian menaburkan gula. Jadi kalau kalian melihat di suatu produknya itu ada gulanya, butiran gula, itu berarti dengan cara penaburan. Contohnya adalah manisan kering. Yang kedua ada perendaman. Dengan cara merendam bahan pada larutan gula. Contohnya manisan basah. Yang terakhir yaitu ada pencampuran, di mana bahan dan gulanya itu dicampur, kayak seperti pembuatan selai. Ya, selanjutnya kalian boleh men-scan bahan bacaan kita pada hari ini. Saya bertanya, kenapa bisa terjadi karakterisasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Berlin. Oke, Berlin menjawab proses karamelisasi terjadi karena dimasak dengan suhu yang tinggi. Betul tidak anak-anak? Betul. Jadi proses karamelisasi itu terjadi karena adanya reaksi gula
kalian menjadi kelompok, 6 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silakan kalian lihat nama kalian ada di kelompok mana. Kemudian sudah dilihat, sudah tahu teman-temannya. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian sekarang. Silakan duduk berdasarkan kelompok kalian sekarang. Nanti kalian kan akan melakukan sebuah proyek ya, pembuatan slide buah. Di sini sudah ada alat dan bahannya, serta sudah ada keterangan pembagian kelompok. Bisa dicatat, kelompok 1 itu mendapatkan buah apel, kelompok 2 buah stroberi, kelompok 3 buah naga, kelompok 4 buah nanas, kelompok 5 jambu biji, dan kelompok 6 melon. Dicatat ya anak-anak, diingat apa buah yang kalian dapatkan. Selanjutnya bisa dilihat pada bagian diagram proses, diagram alur. Pada bagian ini adalah langkah-langkah ketika kalian melaksanakan praktik pembuatan slide buah. Selanjutnya di belakangnya ada pembagian peran kerja, di mana kalian membagi tugas kalian ketika melaksanakan praktik.
Hasil gambar pengamatan rasa manis, warna, gelap, aroma, bentuk, tekstur, cair. Pembahasannya, tekstur selain jadi kental karena ada penambahan bensin dan gula. Warna selai melalui oleh bahan yang digunakan dan proses pemasakan yang membuat warna selai menjadi gelap. Rasa manis selai melalui garam dan tambah gula. Aroma selai melalui oleh gula dan kuah yang digunakan dengan selai menjadi aroma yang khas. Maksudnya, karena dalam pembuatan selai kita menggunakan bensin dan gula yang mengandung dan membuat selai menjadi mahal. Namun juga berbeda. Menggunakan gula dan BCAA itu ya. Jadi anak-anak, salah satu faktor tekstur kental itu menjadi kental karena ada penambahan gula dan sensi. Sensi itu sebagai pengental. Jadi sensi itu sebagai pengental dan menstabil tekstur. Jadi walaupun buah yang kalian gunakan itu berbeda-beda, tetapi teksturnya tetap bisa menjadi untuk menyampaikan sebuah refleksi atau bisa saja kayak kendala atau sesuatu kesulitan yang kalian alami selama melaksanakan proyek ini. Ada yang berani sampai malah Kita konten pembuatan slide menggunakan semua pas saat masuk di kelas kemudian belajar itu khawatir atau untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kaum pemula, itu kalian dapat menghasilkan api kompornya. Jangan terlalu menggunakan baut api yang terlalu besar. Kemudian aduknya perlahan dan merata agar yang di bagian bawahnya itu tidak gosong ya. Jadi aduknya merata. Kalau kalian sampai mengaduknya, kalian bisa bergantian dengan teman sekelompoknya. Kalian dapat bekerja sama. Secara keseluruhan yang begitu, praktikum kali ini itu kalian berjalan cukup baik, berjalan lancar, di mana kalian sudah bisa berhasil membuat selai buah. Dan salah satu tadi atau penerapan dari penggulaan itu sendiri. Jadi kita ketahui ya bahwa gula dan pengental di sini yang kita gunakan adalah CMC ya. Itu mempengaruhi terhadap rasa, aroma, tekstur dan warna. Selain CMC, pengental itu juga bisa dari pektin. Pektin itu sendiri ada pektin bubuk yang bisa ditambahkan atau dari bahan buah itu sendiri. Buah itu sendiri sudah mengandung pektin. Kita sudah berada di hampir di penghujung pembelajaran hari ini. Adakah yang dari kalian yang ingin menyampaikan sebuah kesimpulan pembelajaran apa yang sudah kita lakukan atau hari ini kita sudah belajar apa? Ada tidak yang ingin menyampaikan sebuah kesimpulan? Silakan sekarang. hari ini kita belajar tentang prinsip penggunaan dan kita juga membuat contoh slide 2. Slide 2 itu termasuk dari contoh dari dunia penggunaan. Ya, kuliah yang saya sampaikan kali ini kita sudah mempelajari tentang konsep, prinsip, dan prosedur dari penggunaan. Kita juga sudah melaksanakan sebuah proyek ya atau praktik pembuatan slide buah yang dimana slide itu adalah contoh pengaplikasian penggunaan.
kemudian dilaksanakan. Mari kita